kami pertegas kembali, kami ulang kembali bahwa yang namanya ilmu qiraat adalah ilmun yata'allaqu bi kaifiyatin nutqi bi alfadhil qur'ani ma'zuwan linaqili, yaitu ilmu yang mengkaji tentang tata cara membaca Al-Qur'an dan juga perbedaan-perbedaannya, di mana tata cara membaca Al-Quran ini disandarkan kepada para imam, disandarkan kepada para rawinya. Jadi sekali lagi, yang namanya tata cara membaca Al-Quran ini bukan ijtihadi atau bukan hasil pemikiran, bukan kreasi manusia, akan tapi apa? Akan tetapi dari sananya memang sudah seperti itu. Dari Rasulullah Muhammad SAW seperti itu, dari malaikat Jibril memang cara bacanya seperti itu. Lah, dalam prakteknya di qiraat itu ada dua kaidah. Yang pertama adalah kaidah usul, ya, kaidah usul. Kaidah usul itu adalah kaidah pokok atau kaidah dasar atau kaidah inti. Kaidah usul ini atau rumus-rumus ini nanti bisa dikiaskan, bisa diterapkan pada lafadz yang lainnya atau ayat-ayat yang lainnya. Jadi kaidah usul atau kaidah pokok ini ciri khasnya adalah apa? Ini bisa dikiaskan, bisa diterapkan, ya, di lafadz yang lainnya atau di ayat-ayat yang lainnya. Kaidah usul ini juga disebut dengan kaidah-kaidah umum, ya, kaidah umum. Masing-masing imam qiraat baik yang 7 maupun yang 10 itu memiliki kaidah umum, memiliki kaidah usul yang mana membedakan dengan imam-imam yang lainnya, yang mana membedakan dengan mazhab-mazhab qiraat yang lainnya. Contoh daripada usul, daripada kaidah usul atau kaidah umum. Misalnya di dalam qiraatnya Imam Hamzah ada kaidah imalah. Kapan ada alif min dawatil ya, atau bahasa ngajinya dulu alif bengkong itu ya, alif min dawatil ya, itu dibaca imalah. Contoh misalnya wadduhi, ya, wadduhi. Yang kedua itu ada juga kaidah saktah, ya. Kaidah saktah ini apa? Ini berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua harokat atau dua ketukan tanpa mengambil nafas. Ini juga masih kaidahnya Imam Hamzah. Contohnya sabbihisma rabbikal a'li, ya, sabbihisma rabbikal a'li. Kapan ada hamzah kok sebelumnya huruf mati, ya, jika ada hamzah kok sebelumnya hurufnya ini disukun atau mati, maka itu dibaca saktah menurut Imam Hamzah. Nah, yang kayak gini ini bisa diterapkan di tempat-tempat yang lainnya, bisa diterapkan di lafadz yang lain, bisa diterapkan di ayat yang lainnya. Contohnya ini dalam surah Al-Mu'minun, qad aflaha. Ini sebelum hamzah ini sukun, sebelum hamzah ini huruf mati, maka ini dibaca saktah. Qad aflaha. Contoh lain, man amana, ya, dibaca saktah karena apa? Sebelum hamzah ini hurufnya mati, arah hurufnya dibaca sukun. Imalah juga demikian.
kaidah imalah juga bisa diterapkan di tempat yang lainnya. Misalnya, wan najmi idza hawi ma dhalla sahibukum wa ma ghawi wa ma yantiqu 'anil hawi. Ya, ini adalah kaidah usul atau kaidah umum, bisa dikiaskan, bisa diterapkan di ayat yang lain atau lafaz-lafaz yang lainnya. Contoh lagi ada kaidah naql, ya, dalam kaidah umum itu ada kaidah naql, yaitu kaidahnya Imam Nafi', ya. Di qiraatnya Imam Nafi' itu ada kaidah naql. Naql itu maknanya adalah memindah. Naqlu harakatil hamzah ila harfis sakin ma qablaha. Memindahkan harakatnya huruf hamzah ke huruf sebelumnya yang mati. Harakatnya huruf hamzah dipindahkan ke huruf sebelumnya yang mati. Contoh, okay. Kalau kita kan bacanya man aman. Kalau Imam Nafi' bacanya apa? Mana. Okay. Mana. Karena apa? Karena ini harakatnya hamzah dipindahkan ke huruf sebelumnya yang mati, yaitu huruf nun. Man amana jadi mana. Contoh lain misalnya adzabun alimun. Nah, ini harakatnya hamzah dipindahkan ke apa? Ke huruf sebelumnya yang mati. Sebelum yang mati itu apa ya? Ini mim dhammah tanwin. Dhammah tanwin itu ketika dituliskan itu maka huruf akhirnya adalah nun mati, ya. Adzabun ketika ditulis maka apa? Maka terakhirnya itu adalah nun sukun atau nun mati. Maka harakatnya hamzah dipindahkan ke huruf sebelumnya, yaitu apa? Nun mati. Adzabun alimun. Jadi adzabun alim, ya, adzabun alim. Nah, yang kayak gini ini namanya apa? Namanya kaidah usul, ya, bisa diterapkan di tempat yang lainnya. Masih ada kaidah lagi, misalnya apa? Ada idgham kabir, ada hak kinayah, ada taklil, ada takhlid dan seterusnya. Oke. Berikutnya yang kedua. Yang kedua itu ada kaidah farshil huruf. Nah, kaidah farsh huruf ini apa? Ini adalah kaidah khusus. Nah, kaidah khusus ini hanya berlaku pada lafaz-lafaz tertentu saja, di ayat-ayat tertentu saja. Jadi tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diterapkan di tempat yang lainnya. Rumusan ini atau kaidah ini khusus pada lafaz tertentu atau ayat tertentu saja, ya. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diterapkan di tempat-tempat yang lainnya. Sebagai contoh misalnya ini qiraatnya Imam Asim, ya, dalam membaca lafaz Maliki di surah Al-Fatihah. Imam Asim ketika membaca Maliki ini apa? Ini dengan isbatul alif. Atau isbatul alif itu apa? Maksudnya mimnya itu ditambah dengan alif. Alifnya itu tetap tidak dibuang. Makanya apa? Makanya mimnya ini dibaca panjang, ya. Makanya mimnya itu dibaca panjang. Maliki, ya, maliki, mimnya dibaca panjang. Akan tetapi Imam Asim di dalam surah An-Nas, ya, di surat An-Nas itu membaca Maliki, ini mimnya dibaca pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Di Fatihah mimnya dibaca panjang, di surah An-Nas mimnya dibaca pendek. Yang ada di Fatihah
tidak bisa diterapkan di surah An-Nas. Ya ada di surah An-Nas, tidak bisa diterapkan di surah Fatihah. Ini namanya apa? Namanya kaidah farshil huruf atau kaidah apa? Kaidah khusus ya. Kaidah khusus. Contoh lagi. Contoh lagi misalnya ini ya. Contoh lagi misalnya dalam qiraatnya Imam Asim riwayat Hafiz, misalnya apa? Misalnya kaidah imalah. Kaidah imalah ini hanya terjadi pada satu lafadz saja, yaitu lafadz apa? Majreha. Ya. Tidak dibaca majroha tapi dibaca majreha. Yang kayak gini ini khusus di lafadz itu, tidak bisa diterapkan yang lainnya. Jadi saya garis bawahi, kalau kaidah imalah atau membaca dengan itu di qiraatnya Imam Hamzah ini masuk kaidah usul atau kaidah umum atau bisa diterapkan. Tapi dalam qiraatnya Imam Asim ini tidak bisa diterapkan atau khusus di tempat itu. Gitu juga kaidah ismam ya, la ta'manna. Itu juga demikian. Itu termasuk kaidah khusus dalam qiraatnya Imam Asim, tidak bisa diterapkan di tempat-tempat yang lainnya.